Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Karim, Eskom MT, ditugaskan untuk mengajar riset operasional di semester genap 2004-2005. Dimana di RPS daripada mata kuliah riset operasional itu terdiri dari dua pengajar ya, yaitu Dr. Engineering Cahyuni Novia SMP, kemudian saya sendiri. Nah, CPL yang dibebankan ke mata kuliah ini yaitu yang pertama yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu teknologi dengan mempertimbangkan nilai humaniora. Kemudian mampu bekerja mandiri dengan kualitas terukur, mengkaji implikasi ilmu dan teknologi, serta menyusun laporan ilmiah sesuai kaidah ilmiah. Mampu mengambil keputusan tepat, menjaga jaringan kerja, bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok, melakukan supervisi dan evaluasi, serta mengelola pembelajaran mandiri. Mampu mendokumentasikan data untuk menjamin keabsahan dan mencegah plagiasi. Kemudian CPL 05, kemampuan merancang dan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan organisasi secara optimal serta memilih dan menerapkannya pada bahasa pemrograman tertentu. Kemudian CPL 13, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kemudian CPMK, ada CPMK 0309, di mana di CPMK 0309 yaitu mahasiswa mampu memahami dalam kurung kognitif konsep dan metode riset operasional, menunjukkan sikap kritis dan sistematis dalam kurung afektif dalam menganalisis masalah optimasi, serta menerapkan dalam kurung psikomotorik model-model matematis untuk memecahkan masalah alokasi sumber daya. Kemudian pada CPMK 0507 yaitu mahasiswa mampu memahami secara kognitif konsep dasar teknik riset operasional, menunjukkan sikap kritis dalam menganalisis masalah optimasi atau afektif, serta menerapkan secara psikomotorik model matematis untuk memecahkan permasalahan nyata dalam pengambilan keputusan. Kemudian pada CPMK 1311 di mana mahasiswa mampu memahami secara kognitif prinsip dan metode riset operasional, menunjukkan sikap analitis dalam menyusun solusi optimasi dalam kurung afektif, serta menerapkan secara psikomotorik teknik pemodelan matematis untuk menyelesaikan masalah operasional dan manajemen. Kemudian pada sub CPMK itu ada sub CPMK 03091
yaitu memahami pengantar riset operasional dan aplikasinya. Kemudian pada sub CPMK 03092 yaitu memahami pemodelan dalam riset operasional. Kemudian sub CPMK 03093 yaitu memahami linear programming, konsep dan formulasi masalah. Kemudian pada sub CPMK 05071 yaitu memahami metode grafik dalam linear programming. Kemudian pada sub CPMK 05072 yaitu memahami simplex method untuk penyelesaian linear programming. Kemudian pada sub CPMK 05073 memahami dualitas dan analisis sensitivitas dalam linear programming. Kemudian yang sub CPMK 13111 yaitu memahami transportasi dan assignment problem. Kemudian sub CPMK 13112 yaitu memahami teori jaringan dan model flow. Kemudian sub CPMK 13113 memahami program integer dan linear programming. Kemudian sub CPMK 13114 yaitu memahami teori antrian. Kemudian yang terakhir adalah sub CPMK 13115 yaitu memahami pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Kemudian deskripsi dari mata kuliah ini yaitu di mana mata kuliah riset operasional membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang konsep dan metode riset operasional dalam analisis masalah optimasi. Mahasiswa mempelajari teknik dasar dan model matematis untuk memecahkan masalah alokasi sumber daya dengan harapan dapat menunjukkan sikap kritis dan analitis dalam menyusun solusi optimal untuk tantangan operasional. Kemudian bahan utama dari riset operasional yang pertama itu adalah dari Basyara Mokhtar S yaitu linear programming and network flow, 2 edition, John Wiley and Son In. Kemudian yang kedua Hilir FS and Gigi Lieberman, Introduction to Operational Research, McGraw-Hill, Shen 2002. Kemudian Taha Hamdi A yaitu Operational Research and Introduction, Prentice Hall Edition. Kemudian yang terakhir adalah riset operasional. Kemudian pendukungnya yaitu Sihombing RP dan Arsani MA 2002 yaitu aplikasi riset operasional dengan POM IM. Kemudian Mevlinda A dan Mahyani M 2011 yaitu operational research. Di mana software yang kita butuhkan yaitu application operational research dan POM GM serta Google Meet. Kemudian assessment yang kita lakukan yaitu mahasiswa di pertemuan dikasih tugas. Jadi di akhir pertemuan kita kasih tugas. Kemudian di pertemuan berikutnya, di awal pertemuan berikutnya kita nilai baru menjelaskan materi yang berikutnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang PERT dan CPM ya. Dimana PERT dan CPM itu ada di pertemuan ke 10, 11, 12 ya. Jadi di pertemuan 10 dan 11 dan 12 kita akan mempelajari tentang metode PERT dan CPM. Jadi ada dua metode yang akan kita bicarakan, di mana metode PERT dan CPM ini kita masuk ke memahami teori jaringan dan model flow. Kita akan membicarakan tentang PERT dan CPM. Jadi PERT dan CPM ini adalah dua model di dalam sebuah proyek ya. Di dalam sebuah proyek, di mana untuk yang pertama yaitu dasar teori, kita akan memperkenalkan dua model ini ya. Tadi dua metode ini yang digunakan di dalam network planning. Critical Path Method atau CPM atau metode jalur kritis ya. Ini diperkenalkan oleh J.E. Kelly dari Remington, Rand, dan M.R. Walker dari DuPont di tahun 1957. Kemudian program Evaluation and Review Technique atau PERT itu dikembangkan oleh US Navy pada 1958. Jadi terpaut 1 tahun ya. Antara CPM dan PERT itu terpaut 1 tahun. Yang pertama itu adalah CPM keluar, kemudian PERT di tahun 1958. Di mana kedua teknik ini mempunyai kemiripan yang besar, yaitu memvisualisasikan proyek dalam bentuk diagram jaringan kerja atau network diagram. Kemudian pada aspek pendekatan yang pada itu probabilistik karena tidak pasti waktunya. Kemudian pada CPM deterministik, yaitu aktivitas yang bisa diperkirakan. Kemudian fokusnya yang pada itu pada waktu, kemudian CPM pada waktu dan biaya. Sementara komponen utama antara PERT dan CPM yang pertama itu adalah aktivitas atau activity. Apa itu aktivitas? Yaitu tugas
atau pekerjaan dalam proyek. Jelas ya? Yaitu tugas atau pekerjaan dalam proyek. Kemudian ada juga note. Note atau titik awal atau akhir dari sebuah aktivitas. Ada persamaan ya antara PET dan CPM. Jadi yang pertama itu aspek tujuan, di mana di aspek tujuan ini yaitu membantu perencanaan, penjadwalan dan pengendalian proyek. Kemudian aspek visualisasi yaitu menggunakan diagram jaringan. Kemudian pada aspek fokus yaitu menentukan jalur kritis proyek. Pada aspek komponen utama yaitu aktivitas atau task, durasi, kemudian dependensi antar aktivitas. Kemudian pada aspek output yaitu durasi proyek, aktivitas kritis, slack atau kelonggaran waktu. Di diagram PET, jadi ada aturan dasar ya. Jadi setiap kegiatan hanya boleh direpresentasikan oleh satu panah. Jadi kalau dua panah yang seperti ini kan ada dua panah ya. Ada dua panah yang menuju ke satu kejadian. Ini penggambaran yang salah. Kenapa? Karena tidak boleh terdapat dua kegiatan atau panah. Ini kan ada dua kegiatan ya. Ada panah, ada A, kemudian ada B. Dan satu kejadian dari satu kejadian ini, ya, kejadian, kemudian menunjuk ke kejadian lain yang sama. Ini adalah penggambaran yang salah. Seharusnya berapa panahnya? Satu ya. Seharusnya satu. Nah, kalau dua berarti harus menggunakan namanya dummy ya. Jadi harus menggunakan namanya dummy. Jadi terkadang dua kegiatan dari satu kejadian yang menuju ke satu kejadian dapat terjadi pada diagram PET. Ya, jadi agar tidak menyalahi aturan diperlukan kegiatan dummy atau di dalam gambarannya. Jadi yang putus-putus ini gambar dari namanya dummy. Agar kita terhindar dari yang ini. Nah, agar terhindar dari yang ini, maka dilakukan namanya dummy. Ya, dilakukan namanya dummy ini untuk menggunakan agar terhindar dari kesalahan. Jadi menggunakan gambar garis seperti ini. Ya. CPM yaitu proyek konstruksi dan rekayasa. Jadi sudah ada aktivitas yang bisa diperkirakan. Kemudian pada aspek tipe aktivitas yaitu aktivitas tidak pasti atau probabilistik untuk yang PET. Kemudian untuk CPM yaitu aktivitas pasti atau deterministik. Presentasikan kegiatan atau activity. Kemudian yang simpul atau not itu adalah merepresentasikan kejadian atau event. Jadi ini ya. Jadi yang ini panah menunjukkan kegiatan. Kemudian yang ini adalah not ya, atau simpul yang merepresentasikan kejadian.
Jadi kalau ada gambar seperti ini adalah kegiatan dan event. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu menunjukkan sebuah event. Kemudian yang panah A, B, C, D, E itu menunjukkan activity atau kegiatan. Dengan awal bedanya apa? Awal itu titik itu kegiatannya. Sedangkan kalau awal itu Pak panah yang juga kegiatan. Iya. Jadi yang membedakan titik dan panah aja ya. Yang membedakan titik dan panah aja yaitu kalau aon yaitu titik yang menunjukkan kegiatan, sedangkan pada awal yaitu panah yang menunjukkan kegiatan. Jadi seperti ini ya. Jadi yang aon yaitu titik A, titik B, kemudian titik C, di mana panahnya ada 2. Kemudian yang awal ada panah A, panah B, kemudian panah C. Ini artinya arti dari aktivitas ini adalah A datang sebelum B. Ya, kan A duluan ya. Yang datang sebelum C, artinya berurutan yaitu A, B, C. Kemudian pada yang B ada 3 titik yaitu A, B, dan C, 2 panah. Kemudian pada awal ada 4 titik atau 3 panah ya. Kalau di sini ada 2 panah. Kalau yang awal ada 3 panah. Ada panah A, panah B, kemudian panah C. Panah menunjukkan apa? Panah menunjukkan kegiatan atau aktiviti, kemudian yang titik menunjukkan kejadian atau event. Jadi ini artinya dari aktivitas ini A dan B keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai. Maka pekerjaan A dan B itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum C dimulai. Kemudian yang C ini sama ya dengan B, cuman panahnya yang membedakan. Sama-sama 2 panah, yaitu A, titik A, titik B, titik C, sama ya 3. Begitu juga dengan yang awal yaitu 3 panah. Panah A, panah B, panah C. Tapi yang membedakan adalah penunjukannya. Ya. Jadi ini artinya arti dari aktivitas ini adalah B dan C tidak dapat dimulai sebelum A selesai. Jadi A diselesaikan dulu ya. Kalau ini apa? Kalau ini A dan B harus diselesaikan terlebih dahulu. Tapi kalau gambarnya seperti ini harus A yang diselesaikan terlebih dahulu. Baru B dan C. Begitu juga dengan di awal. Ya. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Jadi A harus diselesaikan terlebih dahulu, baru yang B dan C.
panahnya ada 4 juga. Kemudian yang awal itu ada 4 panah, tetapi titiknya ada 5. Ini artinya adalah C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B keduanya selesai. A dan B diselesaikan dulu, baru C dan D baru dimulai. Ini arti dari aktivitas ini. Kemudian yang E ada 4 titik, yaitu A, B, C, D, tetapi panahnya 3. Kemudian di awal ada 4 panah. Kemudian titiknya ada 3 di AC, kemudian 3 di BD. Itu ada dummy activity namanya ya. Jadi C ini artinya bahwa C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai. Jadi A dan B selesaikan dulu, baru C. D dapat dimulai sebelum B selesai. Jadi D tidak dapat dimulai sebelum B selesai. Jadi ada kegiatan dummy yang ditujukan pada awal. Jadi titik-titik itu adalah aktivitas dummy ya. Ini untuk menghindari kejadian-kejadian yang salah. Untuk hari ini kita selesaikan sampai di sini dulu ya. Jadi untuk selanjutnya kita selesaikan di pertemuan berikutnya.